Bapak Gunawan STMT melalui Zoom meeting. Kepada Bapak Gunawan STMT kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Pak Dian, Pak Samana. Kemudian yang saya hormati Ketua Harian TKPSDA Wilayah Sungai Citarum, yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu anggota TKPSDA Wilayah Sungai Citarum. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat menghadiri acara sidang pleno ketiga TKPSDA tahun 2024 ini dengan tema rencana alokasi akhir tahunan wilayah Sungai Citarum tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, izin Bapak Ibu saya mewakili Pak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat selaku Ketua TKPSDA Wilayah Sungai Citarum karena kebetulan beliau ada kegiatan lain yang dalam waktu bersamaan. Jadi saya mewakili sebagai Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Jadi alhamdulillah saya sangat berbahagia dengan keberadaan forum koordinasi ini yang tentunya sudah dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri PUPR sesuai dengan yang ditetapkan oleh diamankan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemberian daerah yang mengatur tentang wewenang pengelolaan untuk wilayah Sungai Citarum sebagai wilayah sungai yang tentunya merupakan sungai strategis nasional. Di pertemuan media keberadaan TKPSDA Wilayah Sungai Citarum ini yang dilakukan TKN tersebut merupakan kolaborasi lembaga antar sektor dan juga dengan masyarakat. Nah, ini tentunya harus kita optimalkan bersama sebagai salah satu mediator. Jadi selain sebagai forum juga atau lembaga lainnya seperti Satgas Citarum atau PCEKBA gitu ya untuk mendukung kepentingan pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai forum koordinasi yang strategis untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai Citarum. Jadi yang berbahagia tema ini tentunya tidak hanya mencerminkan keseriusan kita dalam mengelola sumber daya air, tapi juga menyoroti kebutuhan akan perencanaan yang adaptif dan juga responsif terhadap dinamika perubahan yang terjadi setiap tahunnya. Jadi sebagai Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah dan juga selaku Ketua TKPSDA tentunya kita sangat mengapresiasi Bapak Ibu semua sebagai anggota sebagai partisipan dari berbagai unsur dalam upaya kita bersama untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya air khususnya dalam rangka meningkatkan keandalan ketersediaan sumber daya airnya untuk penyediaan air baku serta manfaat lainnya dalam rangka pengendalian banjir dan juga peningkatan layanan irigasi. Untuk pengelola sumber daya air sendiri yang terpadu ini memerlukan perencanaan yang komprehensif. Untuk hal tersebut mari kita berinovasi dengan menggunakan potensi lingkungan sumber daya yang lain yang sesuai dengan undang-undangan. Kemudian skema pembiayaan juga mungkin ini perlu ada kolaborasi antara APBN, APBD, kemudian juga fiber air permukaan dan juga sumber pendanaan lainnya sehingga pemanfaatan air ini juga lebih optimal. Kemudian juga peran BUMN sektor BUMD sektor air juga ini penting, termasuk juga banyak usaha untuk misalkan dengan CSR atau untuk lainnya ini juga perlu kita manfaatkan untuk mengoptimalkan
APBD lebih akan memiliki keterbatasan gitu ya di selalu kurang lebih yang itu memberikan pendanaan dan itu semuanya juga perlu kita masukkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sidang yang ketiga ini merupakan langkah penting setelah perjalanan sidang yang kedua, di mana kita telah melakukan analisis mendalam terhadap situasi dan tantangan yang dihadapi. Kemudian hari ini kita berkumpul untuk berinci langkah-langkah strategis yang nantinya akan kita ambil dalam penyusunan untuk rencana alokasi air tahun ini, melihat pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya air dengan keberlanjutan ekosistem dan juga kebutuhan masyarakat. Dalam sidang kali ini saya mengajak Bapak Ibu semua, seluruh peserta untuk terbuka dalam diskusi, kemudian juga memberikan masukan-masukan yang konstruktif dan juga bersama-sama menciptakan solusi terbaik. Jadi mari kita jadikan sidang ketiga ini sebagai momentum untuk memperkaya rencana kita dengan pemikiran-pemikiran yang mendalam dan rinci. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan partisipasi aktif dari semua pihak dalam menjalankan tugas bersama kita. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan semangat kebersamaan, menjaga keberlanjutan air sebagai aset berharga bagi kehidupan kita semua. Demikian sambutan ini yang saya sampaikan. Semoga sidang perdana ketiga TKPSDA Wilayah Sungai Citarum tahun 2024 ini dapat kita optimalkan untuk menghasilkan keputusan strategis sebagai komitmen bersama untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai Citarum yang lebih baik ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang saya sampaikan yang kurang berkenan. Bila kita lebih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan disampaikan sambutan tadi oleh Bapak Gunawan, maka berarti telah resmi juga sidang pleno 3 TKPSDA tahun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi mutajabin. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di Hotel Haris Kota Bandung kami hendak menyelenggarakan kegiatan sidang pleno 3 TKPSDA WS Citarum dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, sampaikanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, karuniakan kepada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat dan mengetahui kemuliaan. Muliakanlah kami dengan hidayah dan istiqomah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhilah kami dengan ilmu dan marifat. Bersihkanlah perut kami dari haram dan subhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan pencurian. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan perbuatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. Pada para pemimpin kami keadilan dan rasa sayang. Pada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Ya Allah, semoga apa yang kami kerjakan selalu dalam ridho-Mu dan menjadi kebaikan untuk kami semua. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan kita PT PLN ditambahkan ke nama kita jadi PT PLN Indonesia Power. Dan PT UBP Industri Pembangkitan Suguling ini berlokasi di Raja Mandala, Kecamatan Cipta Harja, dan kami membawahi beberapa lokasi unit pembangkit. Mungkin bisa langsung dibantu itunya materinya. Ya, terima kasih.
Ini menjadi kesempatan yang berharga buat kami untuk bisa saling berbagi informasi dengan Bapak Ibu semuanya, anggota TKPSDA. Kita bisa lanjut. Ya, ini adalah area kerja kami PT PLN Indonesia Power UPW Saguling. Ada di 10 lokasi tersebar di Jawa Barat. Nah, total kapasitas pembangkit yang kami miliki adalah sebanyak 844 MW dan terbesar itu ada di PLTA Saguling dengan kapasitas 700 MW. Nah, untuk PLTA Saguling ini kami menggunakan air yang bersumber dari Waduk Saguling. Kemudian kami juga ada beberapa lokasi pembangkit di kawasan Bandung, Kabupaten Bandung, yaitu di Pengalengan. Ada kasket pembangkit di sini, yaitu dari PLTA. Itu ada yang di Bangkok, itu dari 1923. Kemudian ada juga yang di Plengan tadi 1922. Dan yang paling muda ada di PLTMH Cilencang, itu baru beroperasi sejak tahun 2023. Oke, lanjut. Ya, terkait dengan diskusi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, kami akan memaparkan bagaimana kita memanfaatkan sumber daya air di beberapa lokasi yang wilayah kerja kami. Yang pertama terkait dengan di kasket PLTA Plengan Lamajan Cikalong tadi. Lanjut. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kasket PLTA Plengan Lamajan Cikalong ini kita menggunakan air dari dua waduk, yaitu waduk Cipanunjang dan waduk Cilencang. Waduk ini mulai dibangun dari zaman Belanda dulu dengan kapasitas untuk yang waduk Cilencang itu 10 juta meter kubik kurang lebih, kemudian Cipanunjang sebesar 18 juta meter kubik. Dan alhamdulillah tahun ini kami baru saja memperoleh izin operasi bendungan dari Pak Menteri PUPR untuk operasi bendungan Cipanunjang. Ini adalah salah satu kewajiban bagi pengelola waduk untuk bisa mengoperasikan waduknya. Cuman kami masih ada PR, Bapak Ibu semuanya, untuk waduk Cilencang. Sampai saat ini untuk izin ini masih di dalam tanda catatan. Ada catatan, kami diberi waktu untuk menyelesaikan perbaikan itu sampai tahun 2009 karena di situ Cilencang ini ada beberapa lokasi yang perlu kami clearkan. Ada beberapa rumah warga yang berada dekat dam bendungan yang perlu kami relokasi. Kemudian ada juga jalan akses yang menjadi jalan akses kabupaten itu melalui daerah waduk ini. Dan ini menjadi PR kami, mungkin sangat besar, supaya kita bisa mempertahankan suplai air sampai ke bawah tadi ya. Nah, ini kami diberi waktu oleh Balai Teknik Bendungan, itu sampai tahun 2029 untuk bisa menyelesaikannya. Lanjut. Ini gambar jaring air, bagaimana kita memastikan suplai air dari dua waduk tadi masuk ke 3 kasket pembangkit tadi. Dari bendungan Cipanunjang Cilencang ini kita menggunakan air dari Sungai Cilaki. Kemudian pertama kali kita masukkan ke PLTA Plengan. Kemudian lanjut ke PLTA Lamajan, gambar sisi atasnya. Kemudian ada di bawahnya PLTA Cikalong. Sedangkan Sungai Cisangkuy berada di sisi bawahnya. Ini sebagai fungsinya untuk penambah air yang kita masukkan ke PLTA Lamajan. Kemudian semua aset ini adalah salah satu hak milik atau HGB dari PLN Indonesia Power yang diamanahkan oleh negara kepada kami untuk bisa kita kelola dan memanfaatkan semaksimal mungkin sesuai fungsinya. Sehingga pada setiap aktivitas tadi di PLTA tadi kami perlu melakukan report untuk bisa memastikan air yang masuk ke turbin itu adalah air yang sesuai dengan rekomendasi, sesuai spesifikasinya. Sehingga kita perlu banyak melakukan aktivitas di sana, antara lain untuk bisa melakukan
pembersihan dari sampah, memastikan airnya tadi bisa aman untuk bisa dioperasikan di pembangkit kami. Dan itu kami lakukan di baik di PLTA Klengan, Lamajan, dan Cekalong. Kemudian setelah Cekalong, airnya itu bertemu dengan Sungai Cisangkui dan kemudian dimanfaatkan oleh dari PDAM untuk bisa mengalirkan sebagai air baku ke Kota Bandung. Lanjut. Ini bagaimana kita menggambarkan utilitas dari pemanfaatan aset kami. Kita lihat untuk yang berwarna biru ini adalah CF dari pembangkit PLTA Cikalong. CF ini singkatan dari capacity factor. Kalau kita lihat itu dari rentangnya ada 30 sampai 40%. Artinya dari 100% kemampuannya dalam periode tahun 2020 sampai 2023 itu kita hanya bisa memanfaatkan hanya 30 sampai 40% saja. Jadi masih banyak kemampuannya yang tidak bisa kita manfaatkan. Ini dominan diakibatkan kurang lebih oleh tidak tercukupinya suplai air yang masuk ke PLTA Cikalong tersebut. Kemudian kita lihat juga di atas Saguling, itu kapasitas pembangkit yang lebih besar 700 MW. CF yang terbesar itu terjadi pada tahun 2020, itu 72%. Sedangkan yang lain-lain itu kurang lebih hanya sekitar 40%. Kita bicara transisi energi di tahun 2060 ditargetkan bahwasanya kita bisa mencapai net zero emission. Sedangkan untuk Saguling saja itu sebagai PLTA kapasitas tertinggi yang pernah terjadi 2010 72% itu masih jauh kalah dibandingkan PLTU. Artinya ibarat kita bermain jungkat-jungkit harus berada di setimbang. Artinya antara beban yang dibutuhkan, beban dari masyarakat yang dibutuhkan, kemudian output dari listrik itu harus setimbang. Dan kita tidak bisa meramal perilaku masyarakat untuk menggunakan listrik secara presisi. Makanya dibutuhkan teknologi untuk bisa menstabilkan tegangan itu secara lebih cepat, menstabilkan frekuensi secara lebih cepat. Dan ini salah satu perannya ada di PLTA Saguling. Kemudian kami juga memiliki fasilitas seperti Cekalong tadi, cuman karena ini berada di backbone yang lebih tinggi yaitu 500 kV, ini akan sangat penting sekali sehingga bisa melakukan line charging untuk bisa dikirim ke daerah Jakarta untuk bisa membangkitkan pembangkit listrik yang ada di PLTU Suralaya dan yang lain sekitarnya. Oke, lanjut. Waduk Saguling berada di cascade 3 waduk, dan Bapak Ibu juga sudah kenal, berada di kawasan Citarum. Paling atas ada Waduk Saguling, kemudian di bawahnya ada Cirata, dan terakhir ada di Jatiluhur. Masing-masing untuk Saguling di PLNIP, Cirata di PLNNP, dan Jatiluhur berada di PJT. Kemudian PJT 2. Kemudian semuanya kami berada di bawah, dikoordinasikan oleh PJT 2, di mana kita juga memberikan retribusi terkait dengan JBSDA dalam rangka untuk bisa memaksimalkan menjaga suplai air atau konservasi yang ada di 3 waduk ini. Lanjut. Untuk Saguling kita juga memiliki ISDA-nya, yaitu dengan debit di sekitar sini adalah 224.000 atau 224 meter kubik per detik. Itu izin untuk yang dikeluarkan oleh negara kepada kami untuk bisa menggunakan air untuk memanggil listrik. Oke, lanjut. Untuk waduk ini dengan luas 5.600 hektar, semuanya adalah dalam hak HPL atau hak penguasaan lahan di PLNIP. Kemudian lanjut. Ya, karena dedicated Waduk Saguling ini fungsinya untuk memanggil listrik, dan kita tahu listrik dengan PLTA itu sangat harganya relatif lebih murah dibanding pembangkit listrik dari batubara dan BBM yang lainnya, sehingga sangat penting bagi kita untuk bisa memastikan keberlangsungan operasional dari PLTA. Krisis air sebetulnya ini kita kenapa ngumpul ini bagian dari ngopi bareng, walaupun secara formal tadi ini bagian dari sidang pleno TKPSDA yang ketiga, Pak. Sudah menjadi concern kami diskusi-diskusi internal di TKPSDA kaitan dengan krisis air, terutama di cekungan Bandung, Pak. Metropolitan Bandung ini kalau tidak salah angka terakhir
kita sudah mencapai 8 meter kubik per detik defisit kalau ukurannya adalah air perpipaan. Artinya kalau teori mudahnya ada 8 juta orang kekurangan air bersih, kurang lebih lah hitung-hitungan gampangnya. Nah, Cisangkuy ini andalan warga Kota Bandung, warga Kabupaten Bandung, warga Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi saya kira. Barangkali teman-teman sudah sering diskusi, Cisangkuy ini di hulunya ada 2 waduk Pak Doni ya tadi ya, yang kondisinya kita sering diskusi juga dari aspek konservasi. Ini yang Panunjang ini sedimentinnya sudah agak masif. Tahun terakhir saya melihat angka hampir 3 juta lebih sedimen yang terendam di situ. Walaupun di dalam produk TKPSDA Pak ada pola dan rencana melihat potensi sumber air Bandung Selatan itu cukup banyak sebetulnya. Tetapi yang kita dorong dulu itu adalah Sentosa Pak di hulunya, supaya suplesi ke Panunjang juga lebih banyak. Tapi kita berpikir kalau kondisi 2 danau penampung besarnya ini tidak dirawat dengan baik, artinya ada reduksi kapasitas tampungnya, ya barangkali juga nanti akan sia-sia kalau kita bikin waduk di atasnya juga. Jadi nanti barangkali teman-teman juga harus mengkritisi juga bagaimana aspek konservasi di catchment area-nya di atas itu. Dan di situ pada akhir-akhir ini booming masih cukup pengembangan wisata-wisata alam Pak. Termasuk tadi bangunan-bangunan yang dulu tidak ada di sempadan danau Pak, sekarang saya kira sudah malah maju ke badan danau ya Pak. Ini juga barangkali harus kita petakan bersama. Ini siapa? Ada perhutanan di sana. Kemudian Indonesia Power sebagai bagian dari stakeholder penting tadi sudah dipaparkan oleh Pak Doni. Kemudian di hilirnya ada teman-teman dari PDAM sebagai pelayan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Cimahi. Kemudian jangan lupa di hilirnya juga Pak Darius ada petani, ada irigasi yang luar biasa. Saya kira 2.000 hektar lebih Pak Sony di bawah itu ada Ciherang. Nah ini barangkali yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Tadi Pak Doni sudah menyampaikan karena tema hari ini adalah sinkronisasi. Jadi sebetulnya enggak lah kalau kemarin kita dengar ada konflik, sebetulnya enggak juga Pak ya. Harus banyak ngopi bareng kira-kira gitulah. Hari ini barangkali bagian dari ngopi bareng itu ya. Tepuk tangan untuk teman-teman yang hadir hari ini. Nah tadi kita sudah dengar dari Pak Doni bagaimana tadi saya ingat saja angka dari Cikalong itu Pak Sony ternyata masih ada 1,5 meter kubik outflow-nya Pak ya. Jadi cukuplah untuk hari ini mah gitulah Pak. Cuma tadi ada syarat dibikin ada tampungan di hilirnya. Jadi ketika musim hujan itu sebetulnya melimpah Pak air dari hulu itu ya. Walaupun tadi saya dengar ada operasi yang terhambat karena kurang air di hulu. Nanti juga barangkali perlu ada penjelasan lebih lanjut Pak Doni. Nah, oleh karena itu kita dengar sekarang bagaimana dari teman-teman di user di bawah. Dalam hal ini Pak Sony sebagai anggota TKPSDA mewakili Perpamsi. Jadi Tirtawening mewakili Perpamsi. Ya, kita ingin mendengar kumaha Pak Sony ini tadi dari Pak Doni sudah disampaikan. Dan dari Pak Sony barangkali kita ingin juga mendengar apa kiprahnya, apa handicapnya terkait dengan sumber air di Cisangkuy ini, dan kira-kira message untuk sinkronisasinya seperti apa, kira-kira demikian. Nanti dari Pak Darius saya kira dari aspek-aspek penggunaan industri. Mangga Pak Sony. Bismillahirrahmanirrahim.